Hai semua ya, seperti yang saya kasih tahu kemarin bahwa Kenzo anak ketiga saya itu kan didiagnosis autism, baik di dokter di Palembang, di Jakarta ataupun juga kemarin di Singapura. Kemarin banyak banget yang kasih komentar di bawah, thank you banget, dan hampir semua komentarnya kita baca dan jadi masukan juga untuk kita. Dan beberapa kita ikutin dengan baik, kayak misalnya dietnya, terapinya, dan akhirnya kita juga bawa ke Singapura juga. Dan di sana kita disarankan untuk melakukan placenta stem cell ya. Dan karena kita sendiri punya placenta stem cell, akhirnya kita putuskan untuk kita kerjakan sendiri di klinik kita. Kemarin di Singapura ngomongin apa sih, Kenzo? Sebenarnya dia itu kan ada permasalahan di otaknya ya. Di otaknya itu ada inflamasi kebanyakan dari anak autis ini. Jadi selama dia ada inflamasi di otaknya tidak diperbaiki, ya agak susah juga walaupun kita mau terapi sebanyak apapun. Kalau hardware-nya tidak diperbaikin ya ini nggak bisa masuk kayak gitu. Oke, jadi kayak di dalam otak Kenzo itu mungkin kayak ada inflamasi, ada peradangan yang akhirnya menghambat speech delay-nya dia, kayak gitu, punya perkembangan otaknya dia. Dan itu kita harus redakan baik dengan obat ataupun juga dengan salah satunya adalah opsinya dengan diet placenta stem cell ya, salah satunya ya. Kita juga berdua apa ya ngomongnya ya. Pokoknya memberikan usaha yang terbaik lah untuk ikhtiar. Iya. Ikhtiar. Pokoknya apapun opsi yang ada, aku tuh kayak mau ngelakuin lah kayak gitu. Jadi kayak kemarin kan aku udah kayak terapi yang dari Amerika tuh udah aku ikutin cara-caranya. Terus ya terapi yang dari Indonesia juga ada kan kayak gitu. Terus diet juga, diet gluten sama diet kasein. Itu juga aku lakuin. Pokoknya opsi yang ada untuk terapi autism itu kalau ada sudah di ini tuh kalau bisa aku lakuin semua kayak gitu. Pokoknya kita berusaha yang kasih yang terbaik untuk Kenzo. Karena kita juga kan cari rezeki salah satunya kan untuk keluarga dan kesehatan keluarga juga. Iya. Dan salah satu opsi yang satunya kan stem cell kan. Salah satu opsinya adalah stem cell. Iya. Jadi ya itu. Jadi pokoknya kita lakukan yang terbaik lah. Kita nggak mau terlalu kayak ngamur-ngamurin uang, enggak. Tapi apa yang terbaik yang bisa membantu Kenzo jadi lebih baik, kita akan coba. Iya benar. Nah, tapi salah satunya stem cell kan. Tapi bukan berarti kita juga sembarang ngelakuin stem cell. Tapi kan kita sudah research. Enggak lah, gila. Iya. Apalagi tuh anak kita kan. Ini anakku sendiri. Jadi kalau ada yang ngomong, dokter jualan stem cell aja ini. Ini anakku sendiri. Dan Kenzo juga baru umurnya 4 tahun ya. Jadi Kenzo juga nggak tahu apa-apa dan pasti disuntik sakit banget. Iya. Dan kita juga memenuhi hampir semua tahapan dari placenta stem cell sendiri, baik pengecekan darah dan akhirnya hari ini kita akan placenta stem cell. Dan menurut jurnal, mungkin istriku yang lebih baca ya. Iya, pokoknya aku nggak ngelakuin sembarang stem cell kayak gitu ke Kenzo. Aku tuh sudah research, sudah baca-baca juga. Tapi ternyata memang menurut jurnal, ini memang bukan sembarang jurnal juga aku baca kayak gitu. Memang stem cell itu cukup safe dan efektif untuk yang autis kayak gitu. Ada meta-analisisnya juga yang mengatakan bahwa setelah dilakukan setelah dilakukan placenta stem cell. Salah satu opsi lah. Salah satu opsinya untuk memperbaiki autism. Tapi ya tergantung dari derajat keparahan autismnya juga sih. Ya. Tapi kan karena kita punya materi juga mungkin ya, dan juga nggak ada salahnya untuk kita lakukan. Nggak ada salahnya dilakukan kayak mungkin gitu. Kita akan update juga ke kalian semua. Nah, karena aku juga sudah melakukan placenta stem cell nih. Jadi kan bulan Januari kemarin aku pertama kali melakukan placenta stem cell. Dan habis itu apa yang kurasain tuh bagus banget. Apa yang kurasakan itu tuh kayak ngefek. Kalau enggak aku nggak akan nyaranin ke placenta stem cell ke istriku. Kan bulan Maret atau bulan April ya, akhirnya istriku tuh placenta stem cell. Dan placenta stem cell itu mahal banget ya, 200 sampai 300-an juta ya. Dan istriku kemarin placenta stem cell, gimana hasilnya? Aku juga nggak ini ya, tapi mudah-mudahan ini karena efek stem cell ya. Tapi aku ngerasa jadi lebih cantik. Iya. Aku ngerasa jerawat aku juga kayak nggak terlalu muncul-muncul lagi kayak gitu. Jadi aku kan punya kulit yang udah berjerawat kan. Tapi kayaknya itu karena pengaruh hormonal.
Jadi kayaknya juga ada perbaikan dari segi hormonalnya. Jadi hormonal akne aku tuh juga ada perbaikan. Terus tuh dari siklus menstruasi aku tuh juga ada perbaikan. Karena dulunya tuh aku tuh pernah yang menstruasi yang bener-bener yang kayak ya hypermenorrhea itu loh. Nah, banyak sekarang, ya? Iya, sangat banyak kayak gitu. Sekarang setelah di stem cell? Setelah di stem cell kayak tiba-tiba ada perbaikan kayak gitu. Nggak tahu karena stem cell. Aku nggak tahu karena stem cell. Atau doa suami. Tapi yang jelas aku nggak minum obat apa-apa. Nggak ganti skincare apa-apa? Nggak ganti skincare apa-apa, tapi tiba-tiba itulah jadi perbaikannya. Ya, karena tapi stem cell dong kalau begitu. Aku harap itu karena stem cell. Itu karena stem cell dong. Karena banyak juga pasienku yang lain yang tadinya itu pakai insulin dosisnya gede. Setelah di stem cell itu jadi benar-benar kayak kecil banget dosisnya. Jadi balik lagi oral. Ada juga yang pasienku yang nyeri pinggang lama bertahun-tahun. Setelah di stem cell nyeri pinggangnya hilang, bahkan dia stem cell lagi. Ada juga pasienku didiagnosis hampir kebutaan. Ya setelah di stem cell itu tiba-tiba kayak amazingly kayak dokternya bilang kayak wah tiba-tiba selnya membaik ya kayak gitu. Itu beneran. Kayak ada juga pasienku juga yang sudah sesak napas parah banget setelah di stem cell itu kayak makanya banyak yang ngulang lagi. Bayangin ini treatment yang harganya 200-300 juta tapi kayak ada yang 2-3 bulan kemudian tuh ngulang dan juga banyak bawa keluarganya. Berarti sebenarnya stem cell itu banyak memberikan harapan kalau misalnya ada pengobatan yang agak susah untuk dilakukan. Yes, dan ini gitu. Juga kan, makanya aku bilang ya, stem cell ini sebenarnya treatment untuk membeli waktu. Oh iya, benar juga ya. Kayak kita tuh buying time kayak gitu punya. Bagi orang yang mungkin yang belum mampu mungkin ya udah kayak gitu punya nggak apa-apa kayak gitu kan. Tapi bagi yang sudah mampu, bagi yang punya punya materi lah mungkin ya, materi. Apa sih yang kalian mau bawa? Duit kan nggak dibawa mati ya. Kan kita kalau misalnya mati juga duit banyak-banyak juga ujung-ujungnya direbutin orang juga kan. Kita nggak bawa ke kuburan juga. Kalau misalnya kita punya dana, apa salahnya kita berinvestasi pada kesehatan. Nah salah satunya adalah dengan stem cell ini. Dan karena saya ngerasain efek, saya kasih ke istri juga ngerasain efek. Dan hari ini kita akan stem cell 3 orang nih. Jadi Kenzo, anak saya yang umur 4 tahun, papaku dengan mamaku. Kenapa papa dan mama? Kalau papa itu kemarin dulu tuh fisiknya bagus banget. Yeah. Tapi sejak kena COVID 2 kali lagi, terus juga kena serangan jantung. Akhirnya kondisi fisiknya sekarang sih baik-baik aja, sehat. Tapi kayak kondisi fisiknya itu nggak seperti dulu lah, nggak mudah sakit. Dan juga kemarin di check up juga katanya ada kematian beberapa otot jantungnya. Iya, heart failure tapi yang ringan, yang tahap 1 lah kayak dan gitu. Dan akhirnya kita putuskan karena kita ngerasain manfaatnya, kita putuskan untuk placental stem cell untuk papa dan mama juga. Kalau mama nggak ada masalah, cuma karena papa sekalian di stem cell, ya udah kita akan stem cell sama papa juga sekalian. Nah, ikutin kami semuanya. Hari ini kita akan placenta stem cell untuk bawa papa. Dan bagi kalian semua yang pengen placenta stem cell juga, ini kita ngantri ya. Kita sendiri yang punya kliniknya. Iya. Kita sendiri yang placenta stem cell-nya aja. Ngantri ya? Kita ngantri sampai 1 bulan. Karena kayak rebutan gitu ya. Karena ternyata banyak banget orang yang pengen placenta stem cell, peminatnya banyak. Dan kita juga dapat antrian baru hari ini di bulan Juli ya, baru kita bisa stem cell semuanya. Jadi kita ngeliatin mereka stem cell hari ini. Kenzo stem cell ya? Iya. Sakit. Yang penting adik sembuh kan? Yang penting adik bisa ngomong. Ya, oke. Kita mau lihat. Oke, let's go. Kita mau lihat. Skuy. Dad, stem cell tuh sebenarnya ngefek nggak sih di kecantikan? Efek stem cell itu ada 2. Satu anti-aging, luar dan dalam. Yang di luar itu adalah yang kelihatan. Yang kelihatan tuh seperti kerutan, uban, itu kan kelihatan tuh. Kamu tambah tua, kenapa? Ubanan, kerutan, kayak gitu. Punya pipinya turun, itu ada yang kelihatan. Terus kerutan di bagian sini, payudara yang turun, itu yang kelihatan tuh. Tapi juga anti-aging itu juga terjadi di bagian dalam. Kayak tulang, sendi, jantung, otak, itu kan yang nggak kelihatan. Tapi terjadi. Contohnya kan tulang kita dulunya keras, lama-lama kan tambah keropos. Sendi kita lama-lama tambah kaku kalau bangun tidur. Kayak dulunya itu nggak mudah capek, terus makin lama makin mudah capek. Benar kan Pak ya? Ibu sudah bayar belum Bu? Belum. Terus kenapa Ibu baring di sini Bu? Dokter Richard. Bu tetap bayar ya Bu ya? Iya. Bayar dulu dong baru dikerjain. Bapak sudah bayar Pak? Ya nanti bayar. Bayar. Tagih ya, kalau nggak jangan kasih keluar ya. Jadi kayak
semua organ sih, termasuk hormonal. Jadi kayak misalnya dulu menstruasi makin lancar kan, makin lama makin tua, akhirnya makin terganggu dan akhirnya ada fase menopause juga. Laki-laki juga sama, dulu kuat banget kayak gitu kan. Terus lama-lama ada penurunan fungsi reproduksi. Dulu otak kita tuh kayak inget langsung. Ingetnya bagus. Sekarang pikun lama-lama kayak mamaku kan. Belum pikun. Oh belum. Papa yang lumayan agak pikun ya. Lumayan pikun. Iya. Akhirnya Anda mengakui juga Anda tua ya. Iya. Wah, Jadi umum gak bisa dilawan. anti-aging itu terjadi luar dan dalam, dan stem cell ini akan membantu keduanya. Jadi buat mama papa itu jadi lebih muda. Jadi kalau misalnya besok mama tiba-tiba jadi wih muda lagi ya gitu punya balik 17. Begitu, Anda sudah siap untuk nikah lagi? Enggak. Nggak mau nikah lagi? Enggak. Wih enak loh. Enggak. Nah setelah dari stem cell, nanti sudah siapin kostum belum? Kalau misalnya nanti ada kejahatan, kita bisa bantu kejahatan itu, bisa nyetop nanti. Jadi Wonder Woman ya. Jadi Wonder Woman, betul. Tapi mamaku kayaknya nggak jadi Wonder Woman. Dia lihat orang aja dibentaknya aja mau kabur tuh. Buktinya anak cucunya baru diplototin dikit aja, kain. Takutan semua, bayangin setelah di stem cell. Iya. Kayak gimana kekuatan dia coba. Tambah powerful dia kan. Nah pokoknya setelah di stem cell nanti pokoknya tambah lebih muda, tambah lebih cantik, tambah lebih kuat. Kayak organ kita itu 5-10 tahun lebih muda dari yang kondisi seperti sekarang. Aku sendiri sudah di stem cell kemarin, makanya mama bisa lihat kan tambah ganteng kan Mama kan. Ini Ini sudah di stem cell kemarin. Mana? Kemarin di Jaksel kemarin, di Jakarta Selatan kemarin sudah di stem cell juga. Papa nggak lihat nih? Nih. Sudah siap mau nikah lagi. Jadi hari ini kita akan lakukan stem cell. Jadi kayak mana ya sertifikatnya? Stem cell itu ada banyak macam, Bapak Ibu. Jadi ada stem cell embrionik, ada stem cell tali pusat, ada stem cell darah, ada stem cell lemak. Jadi kalau ada yang ngomongin jualan stem cell, ada banyak macam. Tapi stem cell yang paling kaya, stem cell yang paling bagus dan paling berkualitas adalah placenta stem cell atau namanya umbilical cord stem cell. Itu yang paling bagus. Dan juga kalau yang lemak dengan darah ini kekuatannya itu sekitar 10% dari umbilical cord. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang langsung bagus, pengen yang bermanfaat, yang penelitiannya banyak juga umbilical cord yang paling banyak ya. Dan ini kita ada sertifikatnya, Ibu. Jadi ini Bapak ya, kita ada sertifikatnya bahwa ini menggunakan tali pusat, kondisinya semuanya steril, kondisi semua stem cell-nya dalam keadaan baik. Kita masukin ya. Bu, lihat dulu sini Bu. Ini nggak bisa jarum yang kayak gini punya nih. Kalian harus kasih jarum yang paling besar. Yang sebesar gorong-gorong kalau cabut. Tusuk ulang. Dari kecil dia tuh nyakitin saya terus tuh. Kayak sekali-sekali aku nyakitin dia. Ibu ini ya, kita pakai stem cell ya. Ini sudah dipilih yang paling jelek untuk Ibu ya. Ini kurang bagus posisinya ya, banyak bakterinya. Ya, mudah-mudahan setelah ini ya, Bu ya. Oke, itu doa, Bapak. Oke, yuk langsung kenzonya masukin aja nggak apa-apa. Tuh lihat kan, Mama kan di stem cell, treatment mahal. Makanya jangan kurang ajar dengan anak. Sering-sering berbakti sama anak. Kalau di rumah itu nurut-nurut sama anak. Jangan kurang ajar ya. Terbalik. Bagus. Pintar ya. Ingat ya. Pintar banget tuh. Nggak salim dulu. Bilang terima kasih. Calon dokter sejati. Nontonin malah direkamin. Kok mau jadi apa nanti? Mau jadi dokter. Kayak siapa? Dikit. Kayak Dedi. Lihat kokonya. Kokonya berani banget sampai bantuin
fotoin Kenzo di sana. Jim belum? Sudah Gak saya. apa-apa, Dedi dulu sampai SMA pun masih takut kalau sama Kenzo. Jarum ya, jarum. Gak apa-apa, apalagi Jim kan masih 7 tahun, masih takut ya wajar. Tapi nanti biasanya Dedi aja ya waktu masih kuliah ya masih Masuk takut. sih kayaknya. Jujur aja. Minta ini dong. Kayak bantu orang lahiran itu ya. Sudah kuliah nih, sudah tahap akhir masih takut. Udah, saya Tapi pas di depan mata. Jadi kayak Oh ini biar nggak gerak tangannya dipasang jadi pasti Jim nanti berani kos. Mana ya biar gerak buat tangannya. Gak apa-apa. Cuma kokonya memang spesial. Pokoknya dia Stem ini. cell punya Kenzo. Kami bisa bawain semua kayak gini. Nih biar Jacob aja. Mami kan pegang adik. Mami megang kakinya gimana? Itu barang mahal dan Ya balik aja lah. Jadi kita mau kenapa nak? Kenapa anakku sayang? Kenapa nak? Kenapa nak? Nanti dia dibalas senang. Siapin jarum suntik yang lebih besar untuk Ken. Wah itu plasenta stem cell-nya fasilitasnya agak VVIP ya. Soalnya ada kamera nonton Marsha and the Bear. Kita sampai datengin perawat dari rumah sakit untuk bantuin infus Kenzo. Dipegangin tetap tangannya. Suster mau pulang ya? Tunggu sebentar ya kali ya. Nanti takutnya lepas lagi. 10 menit lah, di depan aja ya. Thank you ya. Oke Kenzo, hari ini kita akan melakukan plasenta stem cell. Jo. Jadi plasenta stem cell itu adalah sel punca atau pabrikan sel. Nah, sel punca ini sebenarnya diproduksi di dalam waktu kandungan ibu. Kayak nggak usah dijelasin lah ya. Jelasin ke mamanya lah. Ibu. Iya kan emaknya yang perlu penjelasan. Iya. Gue kalahkan dia. Ya Anda kan sudah dengar, sudah sering dengar YouTube saya juga. Tonton YouTube saya aja nanti ya. Ibu akan tahu fungsinya, manfaatnya ya. Oke? Mau stem cell Pak? Ayo. Stem cell ayo, nggak mau juga nggak apa-apa. Ya. Jadi diulang berapa kali jadi bisa ya? Kita lihat dulu perkembangannya kali ya. Oke. Kita lihat perkembangan. Jo, nanti jangan lupa bayar ya depannya. Kayaknya tenang nih, fasilitasnya luar biasa. Soalnya stem cell sampai nonton TV. Jadi yang paling susah stem cell itu waktu masang infusnya ya. Mudah-mudahan pokoknya ngefek. Mudah-mudahan ngefek sih. Ya pokoknya ngefek nggak ngefek, pokoknya kita sudah lakukan yang terbaik. Nah, itu aja sih. Sudah lakukan semua cara yang terbaik. Akhirnya Nah, udah selesai akhirnya. minta itu ya plasternya dulu. Nah, lepas. Ore, udah boleh lepas. Siapin Jangan plaster. mau marah-marah. Plaster udah ada ya? Jangan marah-marah. Sabar. Iya, lepas. Udah. Iya, terus Mana cicaknya? udah. Iya. Sudah. Iya. Dikit lagi ya. Akhirnya mudah-mudahan bisa nggak pakai bangku.